Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah pada hari ini kalian sehat-sehat ya semuanya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Bentar, satu-satu. Siapa? Alisa Marcella. Sakit? Terus? Sama Rafaipa sama Raden Dipa. sakit tiga-tiganya. Oke, baik. Teman kalian ada yang sakit 3 orang ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya sebelum masuk ke materi kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita doakan teman kalian yang sakit ya supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Silakan, tidak harus ketua kelas terus. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, Adam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Adam telah memimpin doa di hari ini ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Saya review dulu ya untuk hari pertemuan yang kemarin ya. Pertemuan yang kemarin masih ingat? Masih. Mempelajari apa? Mail merge, yaitu bagian dari mengintegrasikan antara aplikasi perkantoran ya. Ada 2 aplikasi perkantoran kemudian dihubungkan dengan menggunakan menu atau fitur mail merge. Nah, hari ini kita lanjut ya. Hari ini kita lanjutkan yaitu dengan menggunakan fitur charts atau grafik ya, charts atau grafik. Baik. Siapa yang pernah membaca atau tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan grafik? Apa yang dimaksud dengan grafik? Angkat tangan. Ayo. Silakan kamu. Suatu proses naik turunnya suatu objek yang ditunjukkan dalam bentuk presentasi garis. Iya, gambaran satu objek yang ditunjukkan dengan garis ya ataupun lingkaran ya, atau model-model lain seperti apa? Tipe-tipe dari charts itu. Ada yang tahu? Tipe charts ataupun bentuk dari grafik ya? Batang, terus line, nah, apalagi? Pie, ya pie itu lingkaran, ya pie charts. Itu dari model atau tipe dari charts, ya. Nah, baik. Oke, sebelum ke materi yang kita melihat dari media pembelajaran, saya ingin mengetahui terlebih dahulu seluruh kemampuan kalian sebelum pembelajaran ya. Itu ada tes awal, pretest ya, pretest mudah-mudahan sudah terbuka di GCR-nya, coba dilihat atau nanti saya tayangkan di sini. Oke, lanjutkan ya. Dibaca dengan baik ya.
Hmm? Ini langsung mulai. Nggak pakai kode saya. Bisa. Gede. Bisa. Oke, baik, selesai. Oke, rekaman jawaban kalian sudah masuk. Oke, kita perhatikan ke depan, ke layar InFocus. Oke. Habis ini kita akan membagi kelompok ya. Ini saya tentukan di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 kelompok. Ya, karena ada 3 orang yang nggak masuk, jadi kita buat 6 kelompok pas ya, kelompok 5, 5. Ingat ya kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok. Baik, kita perhatikan ke layar monitor di kita gedein ya. Nah, oke. Dibilang atau disebutkan apa yang maksud dengan grafik tadi. Tadi berupa lingkaran, persegi, tabung, atau segitiga, balok, kerucut, dan lain sebagainya. Yaitu grafik ya. Lalu apa fungsi dari grafik tersebut? Ya. Fungsi dari grafik, satu, menampilkan data secara menarik. Ya, biasanya kan gitu ya. Kalau kita memerlukan data-data itu, bedakan antara kalian melihat data berupa grafik dengan melihat data deskripsi. Ya, mana yang lebih menarik menurut kalian, grafik atau deskripsi? Grafik, dia langsung terlihat datanya. Tapi kalau deskripsi kita harus baca dulu kan, banyak gitu ya, panjang. Ya, maka grafik itu datanya lebih menarik. Ya. Kemudian mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, itu grafik. Kalau tidak menunjukkan itu, bukan grafik. Misalnya kalian nanti akan membuat nilai, yang membuat grafik nilai matematika, bahasa Indonesia, atau apalagi IPA gitu ya. Nah, dari semester 1 berapa, semester 2 berapa. Nah, itu ada bisa penurunan ya, penaikan gitu ya, turun, naik, turun lagi, itu biasanya begitu ya. Itu namanya grafik, mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Kemudian menyajikan data agar lebih mudah dipahami ya, lebih mudah dipahami kalau data-data itu berbentuk grafik ya. Maka di dalam satu laporan-laporan ya, tidak hanya harus itu dengan deskripsi panjang lebar ya, cukup dengan grafik. Atau bisa saja kalau misalnya sekarang itu infografis ya, tapi kita nanti mempelajari infografis. Sekarang kita grafik terlebih dahulu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kelanjutnya dilihat dengan baik ya, cermati. Kenceng ya. Langsung saja yang pertama, silakan sobat buka lembar kerja baru dokumen Microsoft Word. Ini adalah
dapat template berbagai jenis diagram. Kita tinggal pilih mau jenis diagram yang seperti apa, dari kolom sampai radar. Contohnya, saya akan coba menggunakan diagram kolom diagram radar. Baik, cukup ya. Bisa dipahami tadi setelah melihat media ajar tadi berupa video, ya, bagaimana cara membuat grafik, ya, bagaimana cara membuat grafik. Nanti kalian akan membuat secara kelompok tugasnya. Buatlah grafik dengan ketentuan kesesuaian data, judul, legend, dan axis title. Apa yang maksudnya kesesuaian? Judulnya, misalnya datanya, kalian datanya data penilaian, ya, nilai-nilai raport. Nah, judulnya juga harus sesuai dengan datanya, ya, jangan judulnya pergi ke pasar, ya, tapi data-datanya nilai, gitu ya, atau jumlah belanja ke warung, enggak ya, tapi harus sesuai. Baik itu nanti judul, ya, legend. Nah, legend tahu kan tadi ya, legend sudah tampilkan. Apa yang maksud dengan legend tadi? Kemudian aksis, ya, aksis title, yang label buat yang di bawah grafik sama yang di pinggir. Nah, itu juga sesuaikan. Kemudian tipe grafik kita pilih yang kolom. Tapi kalau ada yang senang pie, gitu ya, kerucut, boleh. Ya, silakan. Ya, oke, bisa dipahami. Baik, setelah ini saya bagikan apa namanya LKPD-nya. Kalian seperti biasa buat laporan tugasnya, ya, buat laporan tugasnya di PowerPoint ataupun di Canva ataupun di aplikasi lainnya. Nanti dipresentasikan, ya, biasa nanti dipresentasikan. Awalnya bajunya pengertian. Bikin grafik apa nih? Bikin grafik apa? Data migrasi masuk di Pulau Jawa, Pak. Nah, data migrasi di Pulau Jawa. Nggak usah terlalu banyak, yang penting ada, ya. Ini bikin grafik apa? Tentang COVID, Pak. Tentang COVID. Tentang COVID. Oke. Bikin grafik apa? Bikin grafik nilai anak, nilai ulangan, Pak. Nilai. Ya. Supaya nggak terlalu lama pengerjaannya, dikit aja, datanya cuma 5 gitu ya, jangan terlalu banyak. Ini bikin? Nilai. Ini Nilai. gini doang. Ya kan diisi. Habis diisi tadi saya udah coba. Akan dijelaskan ke teman-temannya, ya, teman-temannya melihat dan menanggapi apa yang sudah dipresentasikan. Kita mulai dengan kelompok
Ya, semuanya diperhatikan ya, kelompok 1 teman kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan informasi seputar dengan grafik. Tetapi sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nadira Azra Sofa dan teman saya Kamilia Kesha Ramadhani, Bella Cinikiadera, Nurul Syifa Naila, Nabila Putri Snandar. Di sini kami akan membahas materi yaitu pengertian, fungsi, manfaat grafik, serta jenis-jenis grafik. Yang pertama ada pengertian grafik source data. Grafik ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Selanjutnya ada manfaat grafik. Manfaat grafik yaitu dapat membantu menggambarkan tren atau pola dalam data. Dengan demikian, pembaca jadi lebih mudah untuk melihat perubahan seiring waktu atau perbandingan antara berbagai kelompok. Fungsi grafik ialah menggambarkan data kuantitatif dengan teliti, menerangkan perkembangan, perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dengan menggunakan data-data yang komparatif. Nah, lalu juga ada jenis-jenis grafik. Yang pertama yaitu, lalu di sini kita klik tab insert. Lalu di sini kita pilih menu chart. Lalu di sini kita pilih jenis grafik yang ingin kita buat. Semisal di sini kita ingin membuat grafik yang berbentuk kolom atau batang. Kita klik saja, kita klik OK di sini. Lalu kita akan dialihkan pada Microsoft Excel. Di sini kita bisa memasukkan datanya yang ingin dijadikan grafik. Di sini seri 1 di sini kita akan membuat grafik tentang jumlah migrasi masuk di Pulau Jawa. Jadi di sini di seri 1 kita isi sebagai Jawa Barat. Lalu seri 2-nya kita isi sebagai Jawa Tengah. Seri 3-nya Jawa Timur. Nah, jikalau kita sudah mengisi semua datanya dengan benar, lalu di sini kita pencet saja close. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan membuat axis chartnya. Di sini kita pencet atau kita klik axis titles, lalu kita masukkan namanya di sini, kita tulis sebagai tahun migrasi, dan di sebelah sini kita tulis sebagai jumlah orang yang melakukan migrasi. Dan grafik data migrasi masuk di Pulau Jawa sudah selesai. Mungkin segitu saja penyampaian materi kami tentang grafik. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang tanyakan? Ya udah, cukup. Baik, terima kasih kelompok 1 ya, kelompok 1. Baik, kita aplaus bagi kelompok 1. Sudah semua untuk presentasinya. Bagaimana menurut kalian, ada penambahan pengetahuan atau pemahaman tentang grafik? Ada ya? Oke. Untuk itu
supaya lebih mengetahui pemahaman kalian di dalam pemahamannya grafik ya. Silakan kalian buka kembali di GCR. Kita akan melakukan post test ya. Kita akan melakukan post test. Silakan buka lagi di GCR-nya post testnya dan dijawab ya. 5 menit ya. Kalau di GCR nggak support, coba aja kan ini dicek. Buka dulu join my quiz-nya. Masukkan kodenya 746475. Iya. Nanti di GCR itu nggak support. Oke, kita mulai. Udah muter. Itu hasil dari post test kalian ya. Bagaimana tadi sudah mempelajarinya grafik dari presentasi teman-teman kalian ya, atau dari media ajar juga, dan hasilnya ya seperti itu. Kalaupun masih ada yang belum dipahami atau dimengerti, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi ya. Jangan ditinggalin ya, jangan tinggalin, biarin aja. Tapi silahkan pelajari lagi ya. Nilai post test masih segini, didiemin gitu ya. Itu dipelajari lagi. Oke, baik semuanya. Untuk selanjutnya kita akan merefleksikan bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ada yang mau merefleksikan, memberikan refleksi ya. Bisa refleksi hari ini nih. Ada deh. Ya. Dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu membuat resource data, yaitu membuat grafik di Microsoft Word, tentunya kita bisa lebih mudah ya tentunya dalam pelajaran informatika ini untuk lebih memahami cara memakai teknologi dengan benar untuk membuat seperti resource data ini. Nanti kan pasti di pengalaman kerja yang berikutnya tuh kan kita pasti membutuhkan dong pengalaman kerja seperti di membuat data. Jadi kita nanti bisa diterima di suatu kerja yang membutuhkan mana yang bisa membuat data-data seperti ini, seperti itu Pak. Oke, terima kasih pastinya. Jadi persis sama ya seperti yang kemarin itu, karena ini adalah integrasi ya, integrasi antara dua aplikasi Office ya, aplikasi perkantoran, maka pasti tujuannya ke kemudahan kita di dalam bekerja. Ya, ketika kita bekerja, kalau kita menguasai aplikasi-aplikasi ini, ya terutama fitur-fitur untuk mengintegrasikan, maka kerjaan kita akan
akan dipermudah. Ya, baik. Terima kasih refleksi. Ada yang menyimpulkan? Silakan kesimpulannya. Adam, kesimpulannya Adam di dalam pembelajaran hari ini. Mau menyimpulkan materi, mau menyimpulkan pembelajaran, ya model pembelajaran hari ini silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini kita kan sudah belajar grafik. Jadi grafik itu banyak manfaatnya. Itu grafik salah satu cara membuat tampilan data itu jadi lebih menarik, Pak. Jadi terus juga fungsinya sangat banyak juga. Kita bisa menerapkannya pada nanti saat di dunia kerja juga, dan juga banyak juga macam-macam grafiknya, nggak hanya itu aja, jadi nggak bosen, Pak. Nggak bosen, bisa ya. diubah style gitu. Oke, ya terima kasih Arfi. Ya baik, jadi itu kesimpulannya. Pada dasarnya mempelajari grafik itu tidak membosankan ya, karena banyak tipe-tipe dari grafik. Dimasukkan ke dalam dunia kerja, ketika kita kerja, jadi tidak monoton, tidak hanya satu itu aja, ya, tidak hanya satu grafik itu. Masih banyak tipe-tipe grafik yang mungkin kita bisa pelajari. Oke, terima kasih refleksi dan kesimpulannya. Baik, saya kira cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian menggali lagi pengetahuannya tentang grafik, ya. Tidak hanya sebatas di sini saja, di rumah kalian juga coba-coba dan lebih menggali lagi pengetahuan tentang grafiknya, ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup, ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari dari tadi sampai saat ini ada manfaatnya, ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan wacana masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.